Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Faisal Hilmi Maulida sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Kewarganegaraan pada semester ini. Perkenalkan, nama saya Azhar Pamungkas. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari BINUS University tepatnya di kelas TCEA yang akan menyampaikan mengenai hasil proyek kami yaitu dengan judul Analisa Efektivitas Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon. Latar belakang masalah pada proyek kali ini adalah yang pertama yaitu perubahan iklim global dan juga emisi karbon. Yang kedua adalah transportasi menyumbang 23% emisi nasional. Yang ketiga adalah upaya pemerintah mulai dari pengembangan EV ataupun mobil listrik serta transportasi publik. Serta yang terakhir adalah tantangan infrastruktur kesadaran serta regulasi yang berlaku di masyarakat. Rumusan masalah yang akan kita bahas yang pertama adalah efektivitas dari kebijakan pengurangan emisi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua adalah tantangan implementasi dari kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah peran insentif dan juga inovasi teknologi yang diberikan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat secara umum. Yang terakhir adalah strategi kolaborasi antar pihak, baik itu dari pemerintah, swasta, maupun pemerintah daerah. Metodologi proyek yang kita lakukan kemarin, yaitu yang pertama melakukan wawancara, baik dengan anggota Bike to Work, lalu ada pengemudi ojek online, lalu ada pengguna MRT, LRT maupun KRL, serta pemilik mobil listrik. Yang kedua, kita bandingkan dengan studi literatur dan juga laporan kebijakan yang ada di masyarakat. Serta yang terakhir, kita ada pembagian tugas dengan durasi proyek selama 10 minggu, baik itu tugas personal maupun tugas kelompok. Temuan yang kami temukan di lapangan adalah yang pertama dari para pesepeda yang tergabung dalam komunitas Bike to Walk. Yang utama adalah infrastruktur minim, baik itu dari jalur sepedanya maupun tempat penitipan sepeda yang sangat minim, baik itu dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu untuk ojek online, itu harga dari kendaraan listriknya mahal, serta tempat ngecharge dari kendaraan tersebut yang masih terbatas. Selanjutnya dari transportasi umum, aksesnya masih belum merata dari satu daerah ke daerah lain, serta dari pemilik mobil listrik ialah biaya yang efisien, tapi infrastruktur lemah, terutama kembali lagi kepada bagian dari charging stationnya. Selanjutnya, solusi yang kami tawarkan dari proyek ini ialah yang pertama adalah subsidi dan insentif dari mobil listrik ini diperluas. Yang kedua, dengan meningkatkan adanya infrastruktur pengisian daya yang diperbanyak, tidak hanya terpusat di Jakarta maupun Jabodetabek. Selanjutnya, edukasi publik mengenai pentingnya pengurangan emisi karbon, serta yang terakhir adalah mengintegrasikan transportasi umum agar masyarakat tertarik untuk menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadinya. Lalu setelah melaksanakan proyek ini, refleksi pribadi yang kami dapatkan, terutama dari saya pribadi, ialah dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga analisis saya dengan melakukan wawancara dan juga berdiskusi dengan narasumber, serta kemudian kami analisis lagi hasilnya tersebut, meningkatkan daya kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan narasumber, juga menganalisis lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, saya belajar mengenai pentingnya kolaborasi tidak hanya dari masyarakat, namun juga dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta, sehingga kebijakan yang ada itu dapat berlaku secara menyeluruh, tidak hanya segmen-segmen tertentu, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan juga efektif. Selanjutnya, membuat saya secara pribadi menjadi lebih sadar akan peran pribadi
terutama dalam individu dalam mitigasi iklim, mengingat saat ini perubahan iklim terjadi dengan sangat cepat dan juga merugikan dari masyarakat. Penutup, terima kasih sebelumnya saya ucapkan secara pribadi kepada Bapak dosen dan juga semoga proyek ini menjadi penyemangat kita untuk berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan SDG, khususnya pada SDG ke-13 ini, sehingga kita dapat membuat bumi ini menjadi lebih baik, lebih nyaman, serta kita dapat lebih sehat dengan menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.